Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Asis dengan NIM 105. Kali ini saya akan mengerjakan penelitian operasional 2 dengan modul 3 dan 4. Jadi kali ini kita dikasih 3 soal yang berbeda. Nah, jadi yang pertama-tama kita baca dulu soalnya. PT Arkindo merupakan perusahaan yang memproduksi pakaian kerja. Dalam proses perindustrian produknya, perusahaan harus melewati beberapa kota sebelum mencapai kota L sebagai kota tujuan akhir. Tentukan jumlah distribusi yang paling optimal agar biaya transportasi dapat diminimalkan dengan menggunakan metode backward pass. Nah, jadi yang perusahaan kali ini kita bisa kerjakan dengan software Excel. Nah, ini untuk hasil akhirnya. Jadi saya akan menjelaskan cara pengerjaannya gimana, cara metode backward passnya gimana, dan tinggal langsung saja di apa saya jelaskan tata caranya tanpa harus mengerjakannya langsung agar menghemat waktu. Jadi metode backward pass ini metode yang salah satu metode yang apa yang saya pelajari agar mencari metode optimalnya dari PT Arkanindo. Nah, caranya itu kita dari titik akhirnya dulu, baru ke titik ketiga akhir, keempat akhir, ketiga, kedua, dan baru ke titik awalnya. Jadi kita harus menghitungnya dari belakang lalu ke depan. Nah, jadi kita lihat aja nih, ini nomor soalnya. Ini kita kualifikasikan menjadi 4 bagian, stage 4, 3, 2, dan 1. Nah, jadi yang pertama-tama, ini yang stage 4 ini terdapat kota IJK dengan nilai 7, 8, dan 11. Kita langsung masukkan aja ke ini sebagai F4S. Lalu kita tinggal pilih yang mana yang paling optimalnya, yang paling kecil nilainya intinya. Nah, jadi ini tujuan akhirnya yaitu ke kota L. Nah, jadi yang kita pilih itu di kota I karena nilai tersebut yang paling kecil yaitu 7. Nah, terus yang stage 3-nya kurang lebih sama. Jadi kita harus menghitungnya dulu. Nah, cara menghitungnya itu kita harus menghitung dulu nih dari misalnya contoh ke kota F ke kota I. Nah, dari nilai tersebut, jadi ke nilai awal itu kita harus hitung ke kota F, yaitu 12, ke I, nilainya 12, terus ditambah dengan I ke L, yaitu 7. Jadi 12 tambah 7 sama dengan 19. Dan untuk ke kota GH dan JK-nya kurang lebih sama, tinggal di penambahan saja. Nah, jadi cara menilai nilai yang paling minimal yaitu di kota di di kota G ke arah kota I sini dalam bentuk segitiga. Nah, terus kita lanjut ke stage 2. Nah, di stage 2 ini kurang lebih sama, hanya di pembagiannya menjadi 4 banding 3. Jadi kita hitungnya kurang lebih sama. Jadi kalau misalnya kita ke kota B sampai ke kota L, dari melewati kota B, F, I, dan L, kita tinggal tambahkan B ke F itu 4, F ke I itu 12, I ke L itu 7. Jadi kita tambah 4 tambah 12 tambah 7 sampai dengan 21. Nah, kurang lebih yang kota-kota lain juga sama. Jadi ini yang paling kita cari lagi yang paling kecilnya, yaitu dari kota C ke G, lalu ke I, lalu ke L. Nah, terus yang untuk stage terakhirnya itu stage awal. Jadi kita hanya mengulangi dengan cara di stage 4. Jadi kita hanya menambahkan dikit saja. Terus kita jumlahin yang paling kecil ya, yaitu 21. Jadi solusi optimalnya dari nilai minimum hal tersebut yaitu dari
dari apa? Dari jalur distribusi tersebut, yaitu dari ke kota A ke C, lalu ke C ke kota G, terus habis ke kota G ke kota I, habis ke I, habis itu ke kota L. Kita ketikkan dulu sini, kota I ke kota L. Ini biaya transportasinya, nilai biaya distribusinya. Jadi kita mendapatkan nilainya yaitu 21. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini, sebuah rumah sakit swasta berencana mengembangkan sistem informasi rumah sakit yang begitulah, kita baca aja, guna meningkatkan kualitas pelayanan pasien dan efisiensi pengolahan data medis. Proyek ini terdiri dari beberapa aktivitas yang saling berkaitan dan harus diselesaikan secara berurutan. Untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal, dilakukan analisis penjadwalan menggunakan metode CPM. Nah, ini dia tabelnya. Lalu tentukan jalur kritis proyek yang menggunakan metode CPM. Lalu hitung total waktu penyelesaian proyek. Jadi pengerjaan kali ini kita menggunakan software POMKM. Jadi cara mengerjakannya yaitu tinggal memasukkan tabel yang aktivitas ini, lalu pendahulu dan durasinya. Jadi kita tinggal masukkan saja menggunakan metode project management atau CPM menggunakan apa menggunakan single time ya, menggunakan metode single time. Nah, ini sudah dimasukkan, kita tinggal solve aja. Nah, habis di solve ini kita lihat dulu hasilnya di solution, terus kita lihat chartnya. Nah, ini untuk metode yang optimalnya. Nah, terus kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini, sebuah perusahaan makanan sedang mengembangkan produk minuman kesehatan baru yang direncanakan untuk diluncurkan ke pasar nasional. Proyek pengembangan produk ini memiliki ketidakpastian waktu pada beberapa aktivitas, sehingga metode program evaluation and review teknik atau PERT adalah daftar aktivitas proyek berserta estimasi waktu optimis paling mungkin dan pesimis. Nah, ini tabelnya. Lalu tentukan jalur kritis proyek menggunakan metode PERT dan menghitung perkiraan waktu penyelesaian proyek. Jadi ini kurang lebih sama dengan menggunakan project management, PERT atau CPM, tapi penyelesaiannya kita dengan beda di subnya ini. Yang di nomor 2 itu kita menggunakan single time estimate. Nah, terus yang di untuk nomor 3 itu kita menggunakan triple estimate. Nah, kita tinggal masukkan aja, terus yang di tabel sebelumnya, terus tinggal sama, kita solve lagi. Nah, ini untuk hasilnya. Lalu kita lihat di chartnya. Nah, ini untuk chartnya yang untuk alur paling optimalnya. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah pengucapan kata atau linglung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.